bersama saya, Triagung Kristanto di satu meja The Forum. Kali ini saya sudah bersama sejumlah narasumber, ada Dr. Adib Kumaydi, Malam Mas Tri. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia terpilih ya. Ya. Kemudian ada juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Malam Mas Tri. Selamat malam Pak Adib. Dan melalui sambungan telepon ada Mas Juri Ardiantoro, pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden bidang komunikasi, politik, informasi, dan sudah tersambung. Selamat malam Mas Juri. Selamat malam Mas Frak. Iya, kita akan mulai dialog pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Dr. Adib. Dokter, bagaimana dokter melihat bahwa pengajuan pembatasan sosial berskala besar ini akan mampu menahan laju dari penyebaran virus corona baru? Ya, jadi kalau kita bicara PSBB mungkin saya tidak bicara dari sisi regulasi ya. Saya bicara dari esensi sebenarnya. Kenapa perlu ada sebuah pembatasan? Karena dari awal Maret pun saya sudah selalu menyampaikan bahwa opsional terkait dengan karantina wilayah itu harus dipersiapkan di semua wilayah di Indonesia. Karena ini sebuah hal yang memang harus dilakukan. Pada saat kita mau memutus mata rantai penularan virus, maka salah satu yang harus dilakukan dan itu ujung tombaknya adalah masyarakat adalah menghentikan penyebaran virus itu. Dengan apa? Menghentikan pergerakan sebenarnya. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini ataupun karantina wilayah itu konteksnya adalah memutus mata rantai penularan dengan memutus pergerakan itu. Nah ini yang saya kira bagaimana aplikasinya nanti ya tentunya kembali lagi yang menjadi ini adalah masyarakat dan tentunya pemerintah. Tidak hanya sekedar himbauan saja saat ini, tapi harus ada sebuah ketegasan, harus ada sebuah pressure dan yang paling penting adalah tidak bisa masyarakat yang disuruh patuh saja atau masyarakat disuruh baik saja, tapi masyarakat yang kemudian diawasi oleh siapa? Oleh masyarakat itu sendiri. Makanya kemudian sekarang ada istilah mau tidak mau memerankan sekarang kelurahan RT wilayah dengan membuat sebuah kampung siaga COVID ini menjadi sangat urgent. Biarkan masyarakat diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita hanya sekedar menyuruh mereka untuk patuh, itu tentunya kembali lagi kalau hanya aparat yang ditakuti oleh mereka. Tapi yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri yang membuat itu. Ya. Kata kuncinya di masyarakat, Betul. Dokter. Nah, bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat ini? Berikutnya adalah kata kuncinya di pemerintah. Gimana? Apakah ada sesuatu yang sangat penting, urgen, mendesak dari Permenkes itu, Dokter? Ya, jadi sosialisasi sekarang yang penting. Dalam artian memang mau tidak mau sekarang ada istilah-istilah, ada bahasa-bahasa yang sampai sekarang pun mungkin belum dipahami oleh masyarakat gitu loh. Sehingga inilah tugas kita bersama. Tugas aparat, tugas kesehatan pun juga harus memberikan sebuah persepsi yang sama kepada masyarakat tentang apa problematika dari coronavirus ini. Kalau kita mau coba survei sebenarnya, banyak masyarakat yang masih belum paham. Itu yang kemudian mengakibatkan mereka ada yang namanya masyarakat yang aktif, yang akhirnya dia paham, akhirnya membuat sebuah proteksi, atau masyarakat yang pasif, yang dia nggak mau tahu akhirnya. Nah ini yang dua ini yang harus dikolaborasikan sehingga yang aktif itu memberikan pemahaman kepada yang pasif dengan melalui sebuah komunitas. Nah komunitas ini kuncinya ada di mana? Di kelurahan RT RW. Kalau kelurahannya RT-nya RW-nya nggak paham ya sulit untuk kita menjelaskan juga kepada masyarakat gitu. Ya, Dokter Adib, kalau kita melihat apa yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Gubernur sampai mengirimkan surat 2 kali, kemudian 4 hari kemudian baru ada jawaban. Apakah seperti itu birokrasi di bidang kesehatan? Ya kalau konteksnya saya bukan orang pemerintahan, saya tidak bisa menyamakan. Tapi yang jelas ada sebuah aturan di peraturan Permenkes itu yang mungkin terlalu rigid. Ya. Ada banyak hal-hal yang saat ini, kalau bukan hanya kita bicara PSBB, apapun kondisinya, regulasi yang kemudian kita bicara kondisi yang emergensi pada saat ini, semuanya harus dipercepat. Bagaimana caranya itu harus dipercepat. Mulai dari regulasi untuk terkait dengan permasalahan alat-alat kesehatan. Karena kita jujur kita saat ini pun juga membutuhkan banyak alat kesehatan, ventilator, terus kemudian pengadaan masker dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau harus sebuah kebijakan untuk mempercepat regulasi sebenarnya. Harus mempercepat regulasi dan apakah bagi kalangan tenaga kesehatan pilihan PSBB ini sebagai pilihan yang tepat? Ya, jadi kalau kami selalu optionnya itu adalah karantina wilayah. Tapi apapun itu
pada saat kemudian kita esensinya hanya sebuah himbauan tidak kuat, maka tetap harus ada perlu ketegasan itu. Oke, saya akan ke Mas Juri. Mas Juri, Ya, apakah ada daerah lain yang sudah mengajukan juga untuk ditetapkan sebagai daerah yang berlakukan pembatasan sosial berskala besar selain Jakarta? Tentu saja KSP punya datanya. ya sepanjang sepengetahuan saya setelah Jakarta, Mhm. Jawa Barat dan Banten telah mengajukan untuk menerapkan kebijakan PSBB ini. Mhm. Tetapi dua provinsi ini tidak mengajukan seluruh daerah. Hmm. Banten mengajukan Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mhm. Kemudian Jawa Barat ada 5 daerah atau 5 kabupaten kota. Hmm. Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok. Nah, dalam waktu cepat saya kira ini akan segera dibahas oleh tim di Kementerian Kesehatan, dan kemudian Menteri Kesehatan akan segera menetapkan daerah-daerah yang diajukan itu untuk menerapkan kebijakan PSBB itu. Ya, dalam waktu cepat akan dibahas. Tadi Dr. Adib juga mengingatkan bahwa birokrasi ini terlalu lambat, begitu. Bagaimana, Mas? Saya kira Juri? enggak, karena di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Kesehatan sudah diatur waktu untuk kapan Menteri Kesehatan menetapkan. Iya. Jadi Menteri Kesehatan hanya punya waktu paling lama 2 hari setelah pengajuan permohonan penerapan kebijakan ini. Jadi Iya. paling lama 2 hari harus segera diputuskan. Waktunya 2 hari, tetapi dalam 2 hari. prakteknya, Mas Juri, kalau kita belajar dari pengalaman DKI Jakarta, bisa sampai 4 hari pada waktu itu. Saya kira enggak ya, karena DKI mengajukan tanggal 1 kalau nggak salah. Kemudian ada komunikasi untuk mensinkronkan data, dan tanggal 3 itu sudah dijawab ya. Nah, untuk yang daerah-daerah lain pasti lebih cepat mestinya, kan? Ya, begini, jadi seluruh daerah yang mau mengajukan status PSBB ini kan tidak hanya bersurat secara formal, karena di dalam perkembangan penanganan COVID-19 ini, daerah-daerah ini kan telah berkomunikasi dengan gugus tugas, dengan Kementerian Kesehatan, melalui gugus tugas di daerah. Sehingga sebetulnya pada saat mereka mengajukan penerapan kebijakan ini, sudah ada komunikasi secara informal dan secara formal, kemudian nanti pengajuan dan penetapan itu akan menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, Mas Juri, terima kasih. Saya akan ke Mas Agus Pambagio. Mas Agus, kalau melihat tadi perkembangan apa yang dijelaskan oleh Gubernur Anies, kemudian juga Wakil Gubernur Emil Dardak di Jawa Timur, juga Pak Adib dan Mas Yuri. Mas Agus, sebagai pengamat kebijakan publik, apakah melihat proses penanganan atau proses pembuatan kebijakan terkait dengan darurat kesehatan PSBB ini akhirnya begitu lambat? Birokrasi. Lambat tidak, tapi berkelok-kelok. Berkelok-kelok. Ya, saya setuju dengan IDI juga bahwa harus sebaiknya kan di karantina, karena undang-undangnya adalah karantina. Tapi ya sudah, saya akan dukung apapun keputusan pemerintah. Iya. Tetapi ada beberapa hal, tadi Anda katakan Gubernur Jakarta 4 hari, itu karena waktu diajukan keputusan Menteri Kesehatannya belum keluar. Belum keluar, Ya betul. kan? Jadi hitungannya memang 2 hari maksimum, tadi Mas Yudi katakan. Nah, jadi kita itu sibuk dengan definisi sebuah istilah. Ya kan, lockdown lah, kemudian karantina, kemudian social distancing, terus PSBB. Itu kan lama proses muter-muter. Masyarakatnya kan bingung. Dan perdebatan juga di publik itu pada hal itu. Sebetulnya ini karena sudah kritis sekali. Saya ingat betul ketika saya mengingatkan supaya menutup Bandara Manado dan Pasar, dan itu bulan akhir Januari. Karena turis Cina itu masuk ke Indonesia dari 3 bandara itu. Tapi kan tidak dilakukan, alasannya karena ini turis. Ya sudah, saya diam saja. Nah, akhirnya kan merebak. Dan karena berkelok-kelok itu kemudian banyak daerah membuat inisiatif sendiri. Iya, betul. Jadi tadinya saya pikir, wah ini ada pembangkangan kan. Karena Presiden kan bilang harus ikut saya, putusannya begini. Nah, tapi mereka, saya bisa pahami, mereka harus melindungi diri juga. Kalau semua dari Jakarta masuk ke sana, itu kan yang repot adalah daerah. Ya kan, sekitar Wonogiri, kemudian Brebes dan sebagainya, itu kan pusat orang buruh migran datang ke sektor informal, datang ke Jakarta berjualan. Ketika dia sudah kena karantina atau PSBB atau social distinction, kan tutup. Mereka pulang lah. Kemarin saya cek Wonogiri sudah 31.000 pulang. Nah, jadi hal-hal semacam ini
kalau mereka tidak siap-siap sendiri sebelum PSBB dikeluarkan, agak repot. Ini pun nanti akan repot ini. Ya, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, kan ada 4 pilihan bisa dilakukan. Karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Ini pilihan yang tepat dari sisi kebijakan publik. Ya, baik undang-undang iya, kita harus ikut itunya kan seperti itu. Tetapi proses sampai ke PSBB-nya kan lama. Perdebatannya panjang sekali, sehingga sementara kita tuh yang sekarang harus lakukan, kalau bisa kemarin, itu adalah memberi makan pada sektor informal yang sudah berhenti, dan juga UMKM yang tidak bisa makan. Sekarang dihandle oleh, misalnya saya membantu di RW saya. Pokoknya yang tidak makan dikumpulkan, kita kasih makan. Itu penting. Jadi kalau bisa besok Pak Gubernur Jakarta atau seluruh Indonesia kasih makan orang dulu. Kasih makan. Dari mana uangnya kita hitung nanti ketika sudah selesai ini. Jangan mikir ekonomi pindah ibu kota, lupakan itu. Kita sekarang konsentrasi kepada bagaimana menyelamatkan sesama manusia, sama teman-teman saudara kita di Indonesia, lalu menghilangkan COVID-19. Baru kita pikir nextnya apa, termasuk korupsi, nanti kalau ada mengaruh korupsi, kita urus belakangan. Pasti ini datanya, karena data tidak pas, pasti akan ada orang terima double. Biarkan saja. Yang penting mereka bisa makan. Saya khawatir soal social unrest. Iya, kekhawatiran adanya social unrest, dan tentu saja ini bisa terjadi kalau kemudian ada proses dalam penetapan PSBB, kemudian pengetesan hasil corona yang dinilai lamban di beberapa daerah. Bahkan meski hasil tes corona positif, hasil tersebut harus dibawa ke Jakarta pada waktu yang lalu. Benarkah demikian? Kita akan verifikasi tentu saja usai jeda setelah ini.